Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab ke-250 yang berisikan anjuran untuk berdoa serta keutamaan doa. Kita sudah membahas beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih ada beberapa doa yang menarik untuk kita bahas, namun kita langsung saja masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 251. Pada bab ke-251, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan judul bab fadlid du'a bidhahril ghaib. Bab fadlid du'a bidhahril ghaib. Bab mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Bab mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara ibadah yang ringan namun memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, adalah mendoakan saudara kita tanpa ia ketahui. Ibadah ini adalah ibadah yang ringan, tidak butuh banyak tenaga,
tidak butuh harta, bahkan tidak harus orang yang didoakan itu hadir di hadapan kita. Namun ternyata ibadah ini jamaah kemuliaannya sangat tinggi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Haythami yang sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, walaupun sebagian ulama menilainya dhaif, namun Syekh Albani rahimahullah taala menilai hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Kata Allah taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beristighfar untuk orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah Ta'ala akan tulisnya baginya kebaikan untuk setiap mukmin yang dia doakan. Barang siapa yang mendoakan untuk orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka untuk setiap satu orang mukmin Allah Ta'ala akan berikan satu apa? Pahala. Berapa jumlah orang mukmin di dunia ini jemaah? Berapa jumlah mereka dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti menjelang hari kiamat? Berapa jumlah mereka? Miliaran. Kalau dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti menjelang hari kiamat, wallahu a'lam, banyak sekali. Siapa yang beristighfar untuk orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang beriman. Jadi satu mukmin dia dapat satu pahala. Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Maka ini menunjukkan kalau kita berlandaskan dengan hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani ini, maka ini menunjukkan betapa agungnya mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di samping mendoakan saudara kita itu akan mendapatkan pahala yang besar. Orang yang mendoakan saudaranya jamaah itu merupakan bukti akan kebersihan hati. Jadi seseorang akan tampak bersihnya hati yang dia miliki ketika dia tergerak untuk mendoakan siapa? Saudaranya. Jadi bukan hanya dirinya tok yang didoakan, bukan hanya dirinya tok yang pengen mendapatkan kebaikan, bukan hanya dirinya tok yang ingin selamat dari apa? Keburukan. Namun dia juga ingin sebagaimana dirinya mendapatkan kebaikan, dia juga ingin saudaranya dapat kebaikan. Sebagaimana dirinya ingin selamat dari keburukan, dia juga ingin saudaranya selamat dari apa? Keburukan. Jadi orang yang seperti ini jamaah menunjukkan bahwasannya hatinya apa? Bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai li akhihi untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sebagaimana dia pengen dirinya mendapatkan kebaikan, dia juga pengen saudaranya mendapatkan apa? Kebaikan. Jadi jamaah, ini menunjukkan betapa agungnya ibadah mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan mereka. Yang pertama akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua menunjukkan akan kebersihan apa? Hati. Maka rugi sekali jamaah kiranya kita tidak tergerak untuk sering-sering mendoakan saudara-saudara kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di antara ayat yang dibawakan oleh Al-Imam
An-Nawawi rahimahullahu taala adalah Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 10. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 10, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim," dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Bagaimana sikap mereka? Yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului dalam keimanan. Jadi orang-orang yang hidup belakangan jamaah, di antara sifat mereka adalah berdoa agar Allah mengampuni orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita. Bukan hanya itu, mereka juga berdoa, wala taj'al fi qulubina ghil. Dan jangan engkau jadikan di hati kami itu ghil. Ghil itu adalah di antara penyakit hati. Masuk di dalamnya kebencian, masuk di dalamnya apa? Hasad. Jadi Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang beriman yang hidup setelah para sahabat dua. Yang pertama, mendoakan orang-orang yang mendahului mereka dalam keimanan. Yang kedua juga berdoa agar hatinya diselamatkan dari apa? Ghil. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat berapa? 10. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Poin yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla membagi orang-orang yang beriman itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah muhajirin. Yang kedua adalah siapa? Ansor. Yang ketiga adalah orang-orang yang hidup setelah mereka. Yang pertama adalah muhajirin. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 8. Allah menyebutkan sifat mereka, nanti kita sebutkan. Di ayat 9 menyebutkan akan sifat-sifat orang-orang Ansor. Di ayat ke-10 Allah menyebutkan sifat orang-orang yang hidup setelah mereka. Kita masuk yang mana jemaah? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Yaitu orang-orang yang hidup setelah muhajirin dan Ansor. Di ayat ke-8 Allah Ta'ala mensifati orang-orang muhajirin. Di ayat ke-9 orang-orang Ansor. Di ayat ke-10 orang-orang yang hidup setelah mereka. Pertanyaannya, antara muhajirin dan Ansor, mana yang lebih mulia di antara mereka secara umum? Muhajirin atau Ansor? Muhajirin. Kenapa mereka lebih mulia? Karena mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Mereka menggabungkan antara dua, hijrah dan nusrah. Yang pertama adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, mereka membela agama Allah dan Rasulnya dan Rasulullah. Sedangkan orang-orang Ansor, mereka hanya melakukan apa? Nusrah, menolong. Tapi kalau orang-orang muhajirin, mereka hijrah plus menolong. Kalau orang-orang Ansor, mereka apa? Menolong. Orang-orang muhajirin, Allah Azza wa Jalla sifati mereka, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, harta fai itu diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari kampung halaman mereka dan meninggalkan harta benda mereka. Apa kata Allah Ta'ala? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu semua, mereka hijrah. Itu kata Allah Ta'ala, yabtaghuna fadlan minallah. Mereka jujur hijrah mereka dalam rangka mencari karunia dari Allah Ta'ala.
Jadi Allah Ta'ala jamaah puji zahir mereka, Allah Ta'ala juga puji apa ya? Batin mereka. Allah puji amalan lahiriah mereka, Allah Ta'ala juga puji niat mereka. Allah puji kemauan mereka untuk hijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan harta benda, barangkali meninggalkan bisnis yang dibangun dari nol di saat sedang jayanya. Amalan hijrah Allah Ta'ala puji. Dan Allah Ta'ala juga puji apanya? Batin mereka. Ketika mereka hijrah, tidak ada kena lain kecuali yabtaghuna fadlan minallah. Mereka jujur dalam rangka mencari karunia dari Allah Ta'ala. Ini orang-orang muhajirin. Sedangkan orang-orang Ansor, Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka juga adalah orang-orang yang tulus dalam membantu orang-orang muhajirin. Bahkan mereka kadang beberapa kali atau sering kali mendahulukan orang-orang muhajirin di atas keperluan mereka. Ini orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang Ansor, datang yang ketiga adalah siapa? Orang-orang yang hidup setelah mereka. Al-Hasyr ayat berapa? 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana sampai akhirnya. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama siapa? Muhajirin, yang kedua Ansor, yang ketiga orang-orang yang hidup setelah mereka. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua jamaah, dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla menjelaskan di antara ciri-ciri orang yang beriman. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan 2 sifatnya. Yang pertama adalah suka apa? Suka mendoakan dirinya dan mendoakan siapa? Orang lain. Yang kedua, hati mereka bersih dari apa? Ghil. Jadi sifat orang-orang beriman yang Allah Ta'ala puji mereka, yang pertama adalah mereka suka mendoakan diri mereka, mereka juga suka mendoakan siapa? Orang lain. Sifat yang kedua adalah mereka berusaha membersihkan hatinya dari apa? Ghil. Sifat yang pertama, mereka suka mendoakan saudara mereka. Allah Ta'ala sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Mereka tidak mencungkan diri dengan mengatakan rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Tidak. Mereka juga ingat dengan siapa? Saudara mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua jamaah, hati mereka berusaha membersihkan hati mereka dari apa? Ghil. Dan ini adalah butuh perjuangan yang besar jamaah. Para nabi mereka telah bertemu dengan Allah dengan hati-hati yang bersih. Orang-orang saleh mereka telah bertemu dengan Allah dengan hati-hati yang bersih. Para syuhada mereka telah bertemu dengan Allah dengan hati-hati yang bersih. Para siddiqin mereka telah bertemu dengan Allah dengan hati-hati yang bersih. Sekarang kita dengan hati yang bagaimana kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka ini butuh perjuangan yang sangat besar. Dan ini ketika seseorang bisa membersihkan hatinya dari ghil jamaah, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sanadnya dinilai hasan oleh sebagian ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yatlau alaikumul ana min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah." Akan datang kepada kalian melalui jalan ini seseorang yang dia adalah calon penghuni surga. Masih hidup nggak jemaah? Masih hidup. Tapi sudah dapat jaminan masuk
surga. Jangan kalau masih hidup sudah dapat jaminan surga, masih mau ngaji enggak? Hah? Masih mau ngaji enggak? Ngaji enggak ngaji, contohnya sudah dapat jaminan masuk surga. Masih mau ngaji enggak? Masih. Lah kenapa? Sudah dijamin? Hah? Sebagai bentuk apa? Syukur. Di hari pertama Nabi mengatakan, yatlau alaikumul ana rajulun min ahlil jannah min hadzal fajj. Akan datang kepada kalian calon penghuni surga yang melalui jalan ini. Fatala'a rajulun minal ansar. Tantifu lihyatuhu min wadu'ihi. Qad 'allaqa na'lahu fi yadihi shimal. Anas bin Malik menyebutkan sifatnya. Yang pertama, dia adalah dari sahabat Ansor. Yang kedua, jenggotnya basah bekas wudu. Yang ketiga, megang sendalnya dengan tangan apa? Kiri. Jadi untuk menjadi seperti dia, nggak harus ini jamaah. Jadi sifat ini bukan sifat yang apa? Harus terpenuhi, harus kemana-mana megang sendal dengan apa? Tangan kiri. Tidak. Harus dari kalangan Ansor? Ansor tidak. Namun ini sifat kebetulan orang yang seperti itu. Ya. Hari kedua, Nabi SAW kembali mengatakan, yatlau alaikumur rajul min hadzal fajji. Akan datang kepada kalian melalui jalan itu, al-an sekarang calon penghuni surga. Ternyata yang datang siapa? Orang yang kemarin. Hari ketiga, ternyata orangnya juga apa? Sama. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn As. Jadi ada 4 Abdullah yang mereka itu muda-muda, umurnya sama-sama muda, sama-sama ahli ilmu, al-abadilah al-arba di zaman Nabi. Siapa aja? Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn As, Abdullah bin, saya kasih bocoran depannya Abdullah. Abdullah bin Umar sudah. Abbas, Abdullah bin Abbas. Lah, memang cuma 4, tidak. Di sana ada Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud dari si umur tua. Jadi 4 Abdullah ini punya banyak kesamaan. Sama-sama Abdullah. Kemudian sama-sama usianya apa? Muda. Sama-sama ilmunya banyak. Sama-sama menjadi rujukan fatwa. Di antaranya adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr, afwan jamaah, bukan As di sini. Ini Abdullah ibn Amr ibn Asim, berarti orang beda. Ini sama-sama sahabat. Abdullah ibn Amr ibn Asim, akhirnya dia pun berusaha mencari alasan bagaimana bisa nginep di rumahnya. Kira-kira ngapain jamaah? Pengen tahu. Ini orang kok sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya dia adalah calon penghuni surga. Setelah 3 hari ternyata amalannya biasa-biasa toh. Ternyata amalannya tidak ada yang spesial. Menurut sahabat Abdullah ibn Amr, waqitu ahtakiru amalahu, dan hampir saja saya memandang amalannya biasa-biasa aja. Ingat, biasa-biasa versi siapa? Sahabat, bukan biasa versi kita. Kalau biasa versi kita, nah, biasa nggak sholat, biasa nggak itu. Ini biasa-biasa versi sahabat. Artinya rajin. Tapi kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, masih apa? Masih kalah. Sholat malamnya masih kalah, zikirnya masih kalah, bacaan Al-Quran juga masih kalah. Setelah 3 hari dan tidak melihat amalan spesial dari sahabat ini, akhirnya Abdullah ibn Amr ibn Asim jujur bahwasannya dia nginep di rumahnya hanya pengen tahu apanya? Amalannya. Apa kata sahabat tadi? Dia mengatakan, in huwa illa ma ra'aita. Amalan saya ya apa yang kamu lihat. Jadi tidak ada yang spesial di saya. Ya amalan saya apa yang kamu lihat. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Fansaraftu anhu. Setelah 3 hari perjuangan saya mencari tahu amalan dia ternyata nggak dapat, ya udah saya pulang. Ketika mau pulang, Abdullah bin Amr ibn Asim ditanya. Dia ditanya, Abdullah bin Amr ibn Asim dipanggil sama sahabat tadi. Dan sahabat tadi mengatakan,
ma huwa illa ma ra'ait. Amalan saya hanya seperti apa yang kamu saksikan. Ghaira anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimin. Hanya saja saya tidak mendapati di hati saya terhadap orang muslim ghisyan wala ahsuduhu ala khairin a'tahullahu iyah. Hanya saja hati saya bersih dari dua hal. Yang pertama adalah ghish. Apa ghish? Keinginan merugikan orang lain. Keinginan membahayakan orang lain. Jadi ghish itu lawan kata dari nasih. Kalau nasih itu ingin kebaikan untuk orang lain. Kalau ghish itu ingin keburukan untuk orang lain. Contohnya, jenengan jualan semangka lah. Kemudian ada pembeli. Pembelinya awam dalam masalah semangka. Pembelinya bilang, "Pak, tolong carikan yang manis." Nah, di sini tampak seseorang itu, penjual itu ghashin atau nasih. Kalau penjual itu nasih, maka jujur dia akan mencarikan yang apa? Yang terbaik. Kalau dia terbaik bilang, ini semuanya enggak manis. Ini kalau dia orang yang apa? Nasih. Tapi kalau dia pun orang nasih, justru dia akan carikan semangka yang sudah apa? Yang belanja awal-awal, yang harus segera laku. Ini kalau dia adalah orang yang apa? Ghashin. Jadi ini bedanya antara orang yang ghish sama orang yang apa? Nasih. Kalau seorang muslim itu harus nasih kepada siapapun. Kepada siapapun dia berusaha memberikan yang terbaik. Walaupun kadang untung dia kurang banyak. Ya, silakan dikembangkan dalam contoh-contoh yang lain. Yang kedua, wala ahsuduhu ala khairin a'tahullahu iyah. Dan saya tidak pernah hasad terhadap kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang muslim pun. Jadi dia nggak ada keinginan merugikan orang lain, dan dia juga tidak ada banyak hasadnya. Berat ya jamaah? Berat sekali. Jangan bagi kita, bagi Abdullah ibn Amr ibn Asim, beliau juga mengatakan, fahadhil lati balagta bika wa hiya lati la nutiq. Kedudukan yang engkau telah sampai kepadanya, inilah yang kami belum mampu. Jadi Abdullah ibn Amr ibn Asim mengaku bahwasanya untuk sampai kepada hal itu kita juga apa? Belum bisa. Maka ini menunjukkan jamaah betapa besarnya kedudukan orang yang bisa membersihkan hatinya dari apa? Ghish dan apa tadi? Hasad. Ghish dan hasad. Ghish itu menginginkan keburukan untuk orang lain. Hasad itu tidak senang ketika orang lain dapat nikmat. Sering saya sampaikan, seorang muslim itu jamaah, dia bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, itu bukan hanya ketika dia dapat nikmat, namun ketika saudaranya dapat nikmat, dia juga hendaknya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ketika saudaranya dapat nikmat, hendaknya dia juga bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jibril alaihissalam dan Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj, Nabi SAW disuguhkan kepadanya dua mangkok. Satu mangkok isinya susu, satu mangkok isinya apa? Khamar. Nabi milih susu. Jibril mengatakan alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah? Jibril. Jadi seseorang mengucapkan alhamdulillah ketika dia dapat nikmat, juga ketika orang lain dapat nikmat. Berarti kalau tetangga jenengan beli kulkas baru, yang ngucapin alhamdulillah siapa? Yang beli dan tetangganya. Kalau tetangga jenengan nurunin PCX terbaru, yang ngucapin alhamdulillah siapa? Yang nurunin dan juga apa? Tetangga. Seringnya tetangganya bagaimana jemaah? Hah? Meriang. Malah sampai meriang sih Pak. Nah, ya minimal ya kurang senang seperti itu. Berarti masih ada apa ya? Ada hasadnya. Tapi ketika dia berani mengucapkan alhamdulillah, saudara saya yang sudah lama
motornya Supra X, sekarang jadi PCX, alhamdulillah. Walaupun dia sendiri motornya masih apa? Supra, ya, Supra Fit. Tapi dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini menunjukkan kebersihan apa jamaah? Hati. Jenengan jualan di pasar, sama-sama jualan buah. Tetangga jenengan rame, nikmat tak? Nikmat tak? Nikmat. Bisa nggak kita ngucapin alhamdulillah? Alhamdulillah, dagangan teman saya rame. Dagangan saya sepi. Bisa nggak ngucapin alhamdulillah? Kalau sama-sama rame, ngucapin alhamdulillah bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita sepi sana rame, hah? Berat nggak? Bisa Ustaz. Orang saya nggak jualan Ustaz. Ya. Nggak kalau kita sebagai pelaku jamaah. Berat nggak? Berat. Makanya untuk menjadi muslim yang imannya sempurna, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk orang lain, itu sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri, itu butuh apa? Perjuangan. Padahal jamaah kalau kita menyadari bahwasannya nikmat rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya itu nggak akan salah alamat, maka insya Allah kita bisa sedikit membersihkan hati kita dari apa? Hasad. Jadi kalau saudara kita dapat rizki, kita mau berusaha menghalangi, bahkan seluruh manusia di dunia berusaha menghalangi, bisa enggak? Tidak akan bisa. Jadi sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka ketika kita bisa menyadari hal itu jamaah, maka Allah Ta'ala akan berikan nikmat kepada siapapun, kita nggak akan apa? Nggak akan hasad. Dan kita juga akan tetap bersyukur kepada Allah. Karena kata para ulama, kalau kamu mendapati orang lain dapat nikmat, kamu nggak usah iri. Kamu tetap bersyukur kepada Allah, karena kamu nggak tahu nikmat apa yang Allah Ta'ala cabut dari dia. Kita tidak tahu nikmat apa yang Allah Ta'ala cabut dari dia. Jadi kita bersyukur. Walaupun saya nggak bisa beli PCX contohnya jamaah ya. Walaupun saya nggak bisa beli PCX, tapi saya masih punya nikmat yang lain. Saya tidak tahu keluarga tetangga saya bisa beli PCX, nikmat apa yang Allah Ta'ala cabut dari dia. Jadi menunjukkan bahwasannya seorang mukmin ketika dia pengen menjadi mukmin yang sempurna imannya, di antara caranya adalah membersihkan hati dari apa? Ghish dan hasad. Dan ini sifat orang yang beriman yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat berapa? 10. Sekarang kita masuki ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah surat Ibrahim. Ayat yang kedua adalah surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 41. Al-Quran surat Ibrahim ayat 41. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 41, Allah Azza wa Jalla berfirman. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 41, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana gfirli, wahai Rabb kami, ampunilah aku. Siapa yang berdoa? Ya Ibrahim, kan surat Ibrahim. Berarti siapa yang berdoa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana gfirli, wahai Rabb kami, ampunilah dosaku. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Walil mu'minin, orang-orang beriman. Yauma yaqumul hisab, hari tatkala ditegakkannya hisab. Jadi di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah adalah beliau berdoa agar Allah mengampuni dirinya. Bukan hanya dirinya, mengampuni siapa? Orang tuanya. Dan juga mengampuni siapa? Orang-orang beriman. Nabi Ibrahim gak egois. Tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, keluarganya pun beliau doakan. Secara umum orang-orang beriman juga didoakan. Ini doa Nabi Ibrahim. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait doanya Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim memberikan teladan bagi kita. Bahwasannya hendaknya seorang mukmin jamaah semangat untuk mendoakan orang lain. Dia mendoakan dirinya sendiri dan dia juga mendoakan orang lain. Kira-kira Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Ibrahim enggak?
Allah kabulkan enggak? Kabulkan. Kecuali untuk bapaknya. Dan untuk bapaknya tidak dikabulkan. Beliau doakan ini sebelum Allah Ta'ala apa? Tegur. Tapi Allah Ta'ala kabulkan doa untuk Nabi Ibrahim, doa untuk kaum muslimin Allah kabulkan. Tapi untuk bapaknya tidak Allah Ta'ala kabulkan. Kenapa? Bapaknya musyrik. Jadi jamaah, ayat ini memberikan teladan kepada kita dari Nabi Ibrahim bahwasannya beliau suka mendoakan orang lain. Allah Azza wa Jalla juga mensifati menyebutkan doa Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an surat tadi kan doa Nabi Ibrahim Al-Qur'an surat Ibrahim, doa Nabi Nuh Al-Qur'an surat Nuh. Yakin jamaah? Emang kisah Nabi Nuh hanya di surat Nuh toh? Iya, jawabannya betul. Di Al-Qur'an surat Nuh. Di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat terakhir Allah Azza wa Jalla menyebutkan doa Nabi Ibrahim. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya, dan bagi siapa yang masuk ke rumahku. Bukan cuma masuk toh, masuk dalam kondisi apa? Mukminan. Dan siapa yang masuk dalam rumahku dalam kondisi beriman, walil mu'minina wal mu'minah. Jadi beliau mendoakan dirinya, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan juga siapa? Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti mirip nggak dengan doa Nabi Ibrahim? Mirip. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad. Beliau juga diperintahkan untuk berdoa untuk orang-orang beriman. Di Al-Quran surat Muhammad, berarti Al-Quran surat Muhammad. Yakin? Tadi kan doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat Ibrahim, doa Nabi Nuh Al-Quran surat Nuh, doa Nabi Muhammad, perintah Nabi Muhammad untuk berdoa dalam Al-Quran surat Muhammad. Ya, betul. Jadi ngapalnya gampang jemaah. Doa Nabi Ibrahim Al-Quran surat Ibrahim, doa Nabi Nuh Al-Quran surat Nuh, doa Nabi Muhammad atau perintah untuk Nabi Muhammad Al-Quran surat Muhammad. Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Allah Azza wa Jalla berfirman, wastaghfir li dzambik, beristighfarlah untuk dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini teladan berikutnya dari Nabi Muhammad. Kemudian teladan berikutnya dari orang-orang beriman. Tadi kan dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, kemudian dari Al-Mu'minun, orang-orang beriman. Al-Quran surat apa? Al-Mu'minun ada enggak? Ada, qad aflahal mu'minun ada kan? Tapi betul enggak nih surat Al-Quran surat Al-Mu'minun? Jawabannya tidak. Al-Hasyr ayat berapa? 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini doa orang-orang yang beriman. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala jamaah disebutkan bahwasannya di antara doa yang paling sering beliau baca adalah doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita tahu jamaah beliau ini hampir semua firqah benci sama beliau. Hampir semua firqah benci sama beliau. Kenapa jamaah? Kenapa? Semuanya diluruskan. Semuanya dibantah. Orang Nasrani beliau punya kitab khusus membantah orang Nasrani. Orang Syiah beliau punya kitab khusus membantah orang Syiah. Orang-orang yang mengedepankan akal, menolak sifat-sifat Allah, beliau punya kitab khusus membantah mereka. Kemudian orang-orang apa lagi? Pokoknya hampir semua firqah yang menyimpang dibantah sama siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dari situ jamaah beliau banyak apanya? Banyak musuhnya. Tapi beliau enggak marah. Bahkan doa yang paling sering beliau baca adalah apa? Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Suatu hari Uwais Al-Qarani rahimahullahu taala, beliau pernah didatangi oleh Haram ibn Hayyan. Haram ibn Hayyan, beliau pernah menziarahi Uwais Al-Qarani rahimahullahu taala. Kemudian Haram mengatakan, "Ya Uwais, wasilna biziarah." Wahai Uwais, saya kan sudah menziarahi kami, sudah menziarahi kalian. Maka tolong sambung hubungan kita dengan kamu menziarahi saya. Jadi Haram pengen agar Uwais ini mengunjungi siapa? Haram. Dia pengen dikunjungi sama orang soleh. Uwais Al-Qarani. Apa kata Uwais? Qad wasaltuka bima huwa anfa'laka minas ziyarah. Saya telah menyambung hubungan saya dengan kamu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dari ziarah. Ziarah bermanfaat, pahalanya besar. Namun kata Uwais, saya telah menyambung hubungan dengan kamu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dari apa? Ziarah. Apa itu? Ad-du'a bi dhahril ghaib. Saya mendoakan saudara tanpa sepengetahuan apa? Saudara. Selagi jamaah ini bukan dalam rangka mengkerdilkan keutamaan apa? Ziarah. Namun ingin mengangkat betapa besarnya keutamaan mendoakan siapa? Saudara kita tanpa mereka ketahui. Kemudian beliau mengatakan, li'anna ziyarata wal liqa qad ya'ridu fihi ma at-tazayyun war riya. Karena yang namanya ziarah bisa jadi terjangkiti dengan apa? Basa-basi dan riya. Adapun doa bi dhahril ghaib itu tidak muncul kecuali dari hati yang apa? Yang bersih. Ini Uwais Al-Qarani rahimahullahu taala. Ibnu Jauzi beliau menyebutkan, anna Aba Hamadun kana lahu sahifatun fiha 300 nafsin min ashabihi wa kana yad'u lahum kulla lailatin wa yusammihim. Luar biasa nih jamaah. Ibnu Hamadun luar biasa. Beliau itu punya satu kertas, isinya 300 nama. Jadi 300 punya satu kertas, isinya berapa? 300 nama. Kita kalau punya kertas isinya nama-nama orang, kira-kira daftar apa jamaah? Ya, macam-macam jamaah ya. Ini punya kertas isinya 300 tulis nama. Apa kata Ibnu Jauzi? Wa kana yad'u lahum kulla lailatin wa yusammihim. Beliau di setiap malam mendoakan mereka satu-satu disebutkan siapanya? Namanya. Berapa jamaah? 300. Kita berapa? Ada enggak 3 yang kita doakan? Ada enggak? Adik kita aja kadang enggak kita doakan, kita sebutkan nama mereka. Kakak kita aja kadang ya kita doakan. Kalau dulu mereka yang gendong kita, dulu mereka yang membantu kita ketika kita kesusahan, dulu mereka yang memberikan kita jajan dan seterusnya. Itu aja kadang kita lupa mendoakan mereka, apalagi orang lain, apalagi sampai 300. Ini Ibnu Hamadun luar biasa. Ini pelajaran bagi kita. Hendaknya kita mulai tergerak mendoakan diri kita, mendoakan orang-orang terdekat kita dan seterusnya. Sudah ada? Ya, kita lanjut setelah ada. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi dari Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 51 kita sudah mengambil poin yang pertama, yaitu teladan dari para nabi senantiasa mendoakan dirinya sendiri dan orang lain. Tadi yang pertama Nabi siapa jemaah? Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Muhammad, kemudian orang-orang Muslim, kemudian Uwais Al-Qarni, Ibnu Taimiyah, kemudian dari siapa? Yang punya 300 nama? Ibnu Hamadun. Ibnu Hamadun dinukil oleh Ibnu Jauzi. Poin yang kedua jamaah, dari ayat ini kita bisa mengambil poin pelajaran akan agungnya doa minta ampun. Agungnya doa minta ampun. Doanya Nabi Ibrahim minta ampunan. Doanya Nabi Nuh minta ampunan. Doanya Nabi Muhammad perintah untuk minta ampunan. Doanya orang-orang beriman pun demikian. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya doa minta ampunan. Kenapa demikian? Karena dosa itu akan mendatangkan azab di dunia atau di akhirat? Dunia dan akhirat. Dan siapa di antara kita yang mau terkena azab? Tidak ada. Sedang kita tahu bahwasan di antara dampak buruk dari dosa adalah apa? Azab. Allah Azza wa Jalla membinasakan para kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad SAW itu karena dosa mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa'akhadahumullahu bidunubihim." Allah Ta'ala azab mereka karena dosa-dosa mereka. Jadi ini menunjukkan jamaah bahwasannya di antara pemicu datangnya azab itu apa? Dosa. Atau pemicu datangnya azab adalah dosa di dunia maupun di akhirat. Ada dua penangkal azab. Yang pertama sudah meninggal dunia. Yang kedua masih bisa kita lakukan. Yang pertama apa jamaah? Yang pertama Nabi Muhammad. Yang kedua istighfar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim."
Allah Ta'ala tidak akan mengadab mereka selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Sekarang Nabi Muhammad sudah apa? Sudah meninggal. Jadi potensi untuk datangnya adab ada. Namun setelahnya Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Ta'ala tidak mengadab mereka selama mereka apa? Istighfar. Maka siapa yang ingin mendapatkan keselamatan dari azab, na'udzubillah, di dunia apalagi di akhirat, hendaknya dia memperbanyak apa? Istighfar. Dan istighfar itu jamaah dari kata mikfar. Mikfar itu adalah helm besi. Gunanya apa? Gunanya adalah melindungi apa? Kepala. Melindungi plus menutupi. Berarti orang yang istighfar itu bukan hanya dosanya diampuni, tapi dia juga ditutupi dari dampak buruk dari dosa tersebut. Atau dia akan selamat dari dampak buruk dari dosa tadi. Jadi bukan hanya diampuni dosanya, namun lebih dari itu dia akan selamat dari apanya? Dampak buruknya. Dan dampak buruk itu luar biasa dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu banyak sekali. Ibnu Qayyim menyebutkan ada wadawa itu dampak buruk dosa banyak sekali. Orang yang beristighfar dia akan diampuni dosanya dan dia akan selamat dari apanya? Dampak buruk dari dosa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat dosa dari umur 15 tahun yang lalu, teman, kita umur 15 tahun. Sekarang kita umur 55, berarti berapa dosa? Berapa? Berapa tahun berarti? Dari 15 sampai 55, 40 tahun. Kalau sehari 100 dosa, oh banyak banget dosa. Emang banyak. Kalau sehari 100 itu berapa? Jadi banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Dan itu ada dampak apanya? Dampak buruknya. Ada efek buruknya. Siapa yang pengen selamat dari dampak buruknya, perbanyaklah apa jamaah? Istighfar. Istighfar untuk diri kita, istighfar juga untuk siapa? Orang lain. Jadi kita beristighfar untuk diri kita, kita juga beristighfar untuk orang lain. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasannya para salaf zaman dahulu mereka beristighfar untuk kaum muslimin sebanyak 70 kali. Jadi ketika disebutkan 70 kali menunjukkan bahwasannya mereka itu apa? Sering. Bukan hanya berapa? Sekali dua kali. Ya kita paling mengamini ketika sholat Jumat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Selain itu, ya insya Allah saya yakin dengan rajin mendoakan jamaah. Insya Allah. Ini poin yang kedua, agungnya doa meminta ampunan. Poin yang ketiga adalah kalau kita perhatikan ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang paling layak untuk kita doakan adalah siapa? Orang tua. Orang yang paling layak untuk kita doa adalah orang tua. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana firli wali walidayya. Nabi Nuh berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Maka ini menunjukkan bahwasannya orang yang paling layak untuk kita doakan adalah siapa jamaah? Orang tua kita. Makanya Nabi SAW beliau pernah didatangi oleh seseorang. Yang orang itu mengatakan, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak untuk saya perlakukan dengan baik? Jadi orang itu kan kita berusaha untuk melakukan mereka dengan baik. Namun di antara orang-orang yang paling layak untuk kita perlakukan dengan baik, siapa mereka? Apa kata Nabi SAW? Ummuka. Berarti ibu kita adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan apa? Kebaikan kita. Mereka adalah orang yang paling layak mendapatkan senyum termanis kita. Mereka adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan bahasa tersopan kita. Makan itu bahasa Jawanya kan bertingkat-tingkat jamaah ya. Yang paling kasar apa? Hah? Masya Allah ini dah tahu, insya Allah tahu semua Pak ya. Iya. Agak kasar dikit, mangan. Di atasnya dahar itu yang paling tinggi atau di atasnya? Di atasnya ada lagi jamaah. Ada nggak sebelum dahar ada nggak? Hah? Maam itu kayaknya. Iya.
apa neda, Pak? Neda apa? Nedo. Iya, nedo. Nedo itu atasnya mangan, di bawahnya dahar. Kalau dahar yang paling tinggi. Untuk orang tua mana? Dahar. Jangan mangan apalagi. Ya. Jadi yang paling layak mendapatkan bahasa terbaik kita, bahasa terlembut kita, senyum termanis kita siapa? Ibu kita. Kemudian yang keempat baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Bapak. Kemudian Nabi mengatakan kerabat. Jadi ibu, kemudian bapak, kemudian kerabat. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara hak orang tua adalah kita mendoakan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wakhfid lahuma janahadzul," kata Allah Ta'ala. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu minar rahmah, dengan penuh apa? Kasih sayang. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun apa? Gelar kita, gelarnya sampai panjang sekali. Semulia apapun kita di tengah-tengah masyarakat, di hadapan orang tua kita harus apa? Rendah hati. Kita bukan siapa? Siapa-siapa. Jadi orang tua nggak merasa digurui, orang tua nggak merasa anaknya itu merasa lebih mulia, enggak. Di depan orang tua kita bukan siapa-siapa. Jadi Pak Allah menggunakan kata janah. Janah itu artinya sayap. Jadi seperti burung yang apa jamaah? Merapatkan sayapnya. Jadi depan orang tua itu seperti orang yang apa jamaah ya? Seperti bawahan di depan atasannya. Seperti rakyat di hadapan siapanya? Rajanya. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah menggunakan kata perintah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku di saat aku masih apa? Kecil. Jadi mendoakan orang tua itu adalah hak orang tua. Bahkan Allah Ta'ala menggunakan kata apa? Perintah. Jadi orang tua jamaah adalah orang yang paling layak untuk kita perlakukan dengan baik, dan di antara hal yang paling, di antara kebaikan yang harus kita lakukan adalah mendoakan siapa? Mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita mendoakan mereka ketika mereka masih hidup atau setelah meninggal dunia. Dua-duanya. Terlebih kalau seandainya mereka sudah apa? Meninggal dunia. Kenapa? Sudah nggak bisa apa-apa. Mereka masih hidup, mereka masih bisa istighfar. Di saat mereka masih hidup, mereka masih bisa sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Mereka masih bisa menyesali dosa-dosa mereka. Setelah meninggal, bisa enggak? Tidak bisa. Maka setelah mereka meninggal dunia, harusnya doa kita semakin apa? Kencang lagi. Dan kebaktian setelah meninggal dunia jamaah, di antaranya dengan mendoakan mereka, itu adalah kebaktian yang tulus. Tapi kebaktian ketika mereka masih hidup bisa jadi kebaktian yang apa? Bulus. Bisa jadi tulus, bisa jadi apa? Bulus. Bisa jadi ada udang di balik bakwan. Tapi kalau orang tua sudah meninggal dunia, cari apa lagi kita? Kalau bukan karena itu bukti akan besarnya kebaktian anak kepada siapa? Orang tuanya. Maka orang tua setelah meninggal dunia jamaah, mereka adalah orang yang paling layak untuk kita doakan. Mereka masih hidup kita doakan terus, lebih-lebih ketika mereka sudah meninggal dunia. Ketika anak mendoakan kedua orang tuanya jamaah, bukan hanya ampunan, namun juga akan ditinggikan namanya derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yarfa'ud darajata lil 'abdi shalih." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat hamba yang soleh. Jadi syaratnya orang tuanya soleh. Fil jannah, di surga. Fayaqul, kemudian hamba ini mengatakan, "Ya Rabbi, min aina li hadha?" Dia mengatakan, "Ya Allah, ini semua dari mana? Kok surganya apa? Tinggi, padahal di dunia biasa-biasa." Ingat ya, bukan biasa-biasa enggak salat jamaah ya. Padahal di dunia apa? Biasa-biasa kok. Padahal amalan saya sedikit. Tapi kenapa kok surganya sangat tinggi? Dijawab, bistighfari waladika laka. Kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi karena anakmu senang apa?
istighfar. Dan orang yang rajin beristighfar untuk kedua orang tuanya jamaah, insya Allah Allah akan siapkan untuknya anak-anak juga yang rajin beristighfar untuk mereka. Karena al jaza min jinsil amal. Sebagaimana kita pengen nanti didoakan oleh anak-anak kita, maka kita pun berusaha sering-sering mendoakan orang tua kita. Ini ayat yang kedua. Sekarang kita masuki hadis yang pertama. Kita singkat jamaah. Hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Tidaklah seorang muslim dia mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa qalal malaku walaka bimislin." Kecuali malaikat akan mengatakan bagimu seperti apa yang kamu panjatkan. Jadi kamu mendapatkan seperti apa yang kamu panjatkan. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dari hadis ini ada dua poin yang disampaikan. Yang pertama, di antara sebab dikabulkannya doa adalah mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan mereka. Jadi kalau seandainya kita pengen anak-anak kita soleh, doakan anak-anaknya orang lain soleh. Kalau kita pengen usaha kita lancar, doakan usaha orang lain lancar. Kalau kita pengen anak-anak kita pinter, doakan anak-anak orang lain biar apa? Biar pinter. Karena ketika kita mendoakan orang lain jamaah, malaikat akan mengatakan walaka bimislin. Kamu mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu panjatkan. Kalau doa kita mustajab enggak? Wallahu a'lam. Doanya malaikat mustajab. Jadi yang lebih diuntungkan siapa? Kita. Maka ini menunjukkan jamaah betapa besarnya keutamaan orang yang suka mendoakan orang lain. An-Nawawi belum mengatakan, wa kana ba'dus salaf idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bitilka da'wah. Dahulu sebagian salaf ketika mereka menginginkan sesuatu, ketika mereka ingin sesuatu, mereka mendoakan saudaranya dengan sesuatu itu. Jadi ingin A, dia doakan saudaranya dengan apa? A tadi. Nanti malaikat akan mengatakan kamu juga dapat A. Kemudian kata beliau, li'annaha tustajab wa yuhsalu lahu mislaha. Karena doa dia itu mustajab dan dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia panjatkan. Jadi jamaah, ini motivasi bagi kita. Siapa yang ingin terkabul hajatnya, di antara sarannya adalah mendoakan orang lain agar terkabul hajatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa orang-orang yang paling layak untuk kita doakan? Tadi yang pertama siapa jamaah? Orang tua. Yang kedua, anak. Yang kedua, anak. Siapa lagi yang mendoakan anak kita kalau bukan kita? Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awatin mustajabah." Ada 3 doa yang mustajab, di antaranya da'watul walid liwaladi. Doanya orang tua untuk siapa? Anak. Jadi orang tua itu punya senjata yang apa jamaah? Senjata yang ampuh. Apa itu? Doa. Doakan terus anak kita biar soleh. Kadang Allah Ta'ala kabulkan segera, kadang Allah Ta'ala kabulkan, kadang Allah Ta'ala undur apanya? Pengabulannya. Orang tua yang sudah meninggal baru anaknya soleh. Jadi ingat, doa orang tua itu pasti mustajab. Maka doakan terus anak-anak kita. Yang kedua adalah doakan pasangan. Jenengan kapan terakhir mendoakan istri jenengan jemaah? Hah? Dulu saat waktu baru nikah. Allahumma inni as'aluka khairaha itu. Kapan jenengan terakhir mendoakan istri jenengan jemaah? Kapan? Tiap hari? Masya Allah. Ini soleh semua ini. Rasulullah SAW jamaah beliau mendoakan istrinya. Suatu hari
Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah SAW dalam kondisi bombong. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah, berdoalah untukku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang dia lakukan secara terang-terangan. Singkatnya doa jemaah. Doanya singkat. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhara. Ma asarrat wa ma a'lanat. Contohnya istrinya namanya Siti. Berarti gimana? Allahumma ighfir li Siti. Ya. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, ma asarrat wa ma a'lanat. Contohnya istrinya siapa lagi? Siapa? Ya, pokoknya sebut istri jenengan. Kalau enggak pakai zaujati. Allahumma ighfirli zaujati. Kalau satu, kalau banyak seringnya kok nyambungnya ke sana jamaah. Ya. Pokoknya doakan istri kita. Ini yang keberapa? 3. Setelah itu Aisyah tertawa. Tertawa kalau kencang itu tertawa apa? Kalau sampai semoyang tertawa apa? Supaya gitulah ya. Supaya sampai beliau jatuh di pangkuan Rasulullah SAW. Karena senangnya luar biasa. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ayasuruki du'ai. Apakah membuatmu senang doaku wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? Wa mali la yasuruni du'auka. Bagaimana saya tidak senang dengan doamu? Apa kata Rasulullah? Innahu la du'ai li ummati fi kulli shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah doaku untuk umatku di setiap salat. Senang jamaah jadi umat Muhammad ya? Senang kita berusaha untuk benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ke 3. Yang keempat adalah kerabat. Adik, kakak, kemudian paman, bibi, pakde, bude, dan seterusnya. Itu harus kita doakan jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mengetahui bahwasannya pamannya Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik, beliau sempat ingin apa? Mendoakannya. Ya, Nabi SAW mendoakan siapanya? Pamannya. Namun setelah itu dilarang sama Allah Ta'ala. Jadi kerabat, adik, kakak kita doakan mereka. Kemudian siapa? Guru-guru kita. Guru TPQ kita doakan. Guru matematika doakan enggak? Nah, walaupun dulu mungkin sering dimarahin, doain enggak? Doakan. Guru apa lagi? Semuanya guru-guru kita. Termasuk saya didoakan jamaah ya. Dosanya banyak ini jamaah. Ya, saling mendoakan. Lihatlah bagaimana siapa ini? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ditanya sama anaknya, namanya Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal. Qultu li abi ayyu rajulin kana asy-Syafi'i. Wahai abi, siapa sih Al-Imam Asy-Syafi'i? Fa inni sami'tuka tuksiru du'a lahu. Karena saya sering mendengar engkau mendoakan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sama Ahmad itu apa? Semasa. Imam Ahmad belajar Imam Syafi'i fikih, ushul fiqh. Imam Syafi'i belajar Imam Ahmad apa? Hadis. Jadi bisa dikatakan Imam Ahmad itu murid. Walaupun mereka saling apa? Mengambil ilmu. Al-Imam Syafi'i ditanya apa? Beliau Al-Imam Ahmad ditanya sama anaknya, siapa sih Al-Imam Syafi'i? Kok kamu sering apa? Mendoakan? Apa kata Al-Imam Ahmad? Ya bunayya, kana Syafi'i kasyamsi lid dunya. Wahai anakku, sesungguhnya Al-Imam Asy-Syafi'i dia adalah
Beliau adalah ibarat matahari bagi apa? Dunia. Bayangkan jamaah kalau dunia tanpa matahari, menunjukkan betapa tingginya kedudukan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Disebutkan dalam riwayat lain, Al-Imam Ahmad mengatakan, "Inni la ad'u lisy-Syafi'i mundu arba'ina sanah." Saya senantiasa mendoakan guruku Al-Imam Asy-Syafi'i sejak 40 tahun yang lalu. Masya Allah, jam al-wafa, kesetiaan. Mendoakan gurunya sejak berapa? 40 tahun yang lalu. Ini guru-guru kita doakan. Di antara yang perlu kita doakan adalah orang-orang yang telah berjasa sama kita. Saya yakin dengan sampai sekarang itu sudah banyak mendapati orang-orang yang sudah apa? Berjasa. Baik jasa duniawi maupun jasa apa? Ukhrawi. Doakan mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, balas kebaikan mereka. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau seandainya kalian tidak bisa membalas kebaikannya, jadi yang memberikan sesuatu yang sangat berharga, kita juga nggak bisa memberikan sesuatu yang sama-sama berharga karena keterbatasan kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Minimal doakan. Berapa kali? Hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Sampai kalian sudah yakin mengetahui, merasa bahwasannya kalian sudah balas budi. Berarti doakannya bukan cuma ketika dapat bilang apa? Jazakallahu khairan. Tapi doakan terus sampai kita merasa bahwasanya kita sudah apa? Balas budi. Tadi yang pertama siapa jamaah? Orang tua, kemudian anak, kemudian pasangan, kemudian kerabat, kemudian guru, kemudian orang-orang yang berjasa, kemudian siapa? Orang-orang muslimin secara umum, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Allah, kalau bahasa Arabnya Allahumma gfirli wali walidayya wali auladi wali aqaribi, untuk anak-anakku, kerabatku, kemudian wali masyayikhi, untuk guru-guruku, waliman ahsana ilayya, untuk setiap orang yang telah berbuat baik kepada saya, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya silahkan bisa berdoa dengan redaksi masing-masing. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.